Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popot, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Guys, mari kita nikmati suasana malam di Italia. Sebuah villa megah terbentang di tengah kebun anggur. Namun ketenangan itu berubah menjadi mencekam. Seorang pria berjas hitam turun dari mobil mewah. Dialah Vincenzo Cassano, seorang konsigliere mafia, berwajah dingin dan penuh ketenangan mematikan. Ia memasuki villa seorang bos mafia yang berkhianat. Tanpa banyak kata, Vincenzo mengeksekusi sebuah rencana besar, meledakkan seluruh villa sebagai pesan bahwa pengkhianatan tidak pernah mendapat ampun dari keluarga mafia Cassano. Setelah operasi itu, Vincenzo sadar bahwa kehidupannya di Italia tak lagi aman, guys. Perebutan kekuasaan di organisasi mafia membuatnya menjadi target. Ia memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan, negara kelahirannya, meski hatinya nggak merasa punya ikatan apapun di sana. Tujuannya hanya satu, mengambil kembali harta emas tersembunyi di sebuah gedung tua bernama Geumga Plaza. Saat tiba di Korea, Vincenzo langsung merasakan betapa negara itu terasa asing. Pembawaannya yang tegas dan gaya mafia Eropa membuat banyak orang salah paham. Namun ia tetap melanjutkan misinya. Ketika tiba di Geumga Plaza, bangunan itu ternyata sudah dipenuhi penyewa unik dengan karakter-karakter aneh. Mulai dari pemilik restoran, penjahit, hingga studio tarian yang serba absurd. Mereka semua melihat Vincenzo sebagai orang asing yang berbahaya dan misterius. Vincenzo kemudian bertemu dengan manajer gedung yang memberitahunya bahwa Geumga Plaza sedang menjadi incaran perusahaan raksasa Bubble Group. Perusahaan itu menggunakan cara-cara kotor untuk mengambil alih gedung dan mengusir para penyewa. Vincenzo yang awalnya hanya ingin mengambil emas dan pergi, perlahan tertarik pada konflik ini. Karena tindak kriminal Bubble terlalu menjengkelkan bahkan untuk standar mafia. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan Hong Yu-chan, pengacara senior di kantor umum Jipuragi. Ia idealis, berani, dan sangat membenci Bubble. Yu-chan sempat bersitegang dengan Vincenzo, tapi ia cukup pintar untuk menyadari bahwa pria ini bukan orang biasa. Pertemuan mereka menandai awal perubahan besar di hidup Vincenzo. Namun yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran Hong Chae-yong, putri Yu-chan sekaligus pengacara berbakat dari firma hukum besar di Wusang. Berbeda dari ayahnya, Chae-yong cerdas, ambisius, dan lebih memilih uang daripada idealisme. Gaya bicara cepat, eksentrik, dan sikapnya yang oportunis menciptakan dinamika menarik saat ia tanpa sengaja berpapasan dengan Vincenzo. Konflik memuncak ketika Bubble mengirim preman untuk mengintimidasi para penghuni Geumga Plaza, guys. Mereka merusak toko, mengancam pemilik, bahkan mencoba mengusir paksa penghuni. Vincenzo yang awalnya ingin tetap tenang, akhirnya turun tangan. Dalam sebuah adegan penuh gaya, ia memperlihatkan sisi mafia Eropa yang dingin dan tak kenal kompromi. Dengan sangat rapi dan tanpa banyak gerakan sia-sia, ia menumpas para preman dan mengirim pesan keras. Jangan coba-coba menyentuh Geumga Plaza. Adegan itu membuat seluruh penghuni terpana dan mulai melihat Vincenzo sebagai sosok misterius yang punya kekuatan besar. Namun, mereka masih belum tahu bahwa ia menyembunyikan rahasia jauh lebih besar. Sebuah gudang emas berharga triliunan won tertanam di bawah kaki mereka. Episode berakhir dengan Vincenzo menatap gedung Geumga Plaza dari kejauhan. Ia sadar misinya yang awalnya sederhana kini berubah besar dan rumit. Di Korea, ia bukan hanya menghadapi perusahaan jahat, guys, tetapi juga perjalanan baru yang mungkin akan mengguncang dunia kejahatan dan hukum sekaligus. Dan begitulah episode 1 Vincenzo menutup perkenalan penuh gaya dari seorang penjahat yang memburu penjahat. Popot izin pamit dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.